Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel matematika.com. Pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, di sini saya hanya akan membahas operasi penjumlahan dan pengurangan. Untuk operasi perkalian dan pembagian, insya Allah akan saya bahas pada video berikutnya ya. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini agar saya lebih semangat membuat konten-konten lainnya tentang pembelajaran matematika. Nah, di dalam penjumlahan dan pengurangan pecahan, pertama kita harus mengenal dulu pecahannya. Pecahan itu merupakan salah satu bentuk dari matematika, di mana bentuknya itu adalah A per B, dengan B tidak boleh sama dengan 0. Jadi pecahan itu adalah sebuah bentuk matematika yang dinyatakan dengan bentuk A per B, di mana B-nya tidak boleh sama dengan 0. Dengan A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Nah, untuk pengenalan pecahan mungkin hanya ini saja ya. Dan sekarang kita coba masuk ke operasi penjumlahannya. Penjumlahan pecahan artinya kita mengoperasikan pecahan dengan operasi penjumlahan, di mana bentuknya adalah A per B. Misalkan di sini yang pertama saya punya 1/3 ditambah 2/5. Nah, ini merupakan penjumlahan pecahan, di mana bilangan yang dijumlahkannya itu adalah bilangan berbentuk pecahan. Yang pertama pecahannya adalah 1/3 dan yang kedua pecahannya adalah 2/5. Nah, cara kita menjumlahkannya adalah kita samakan KPK dari penyebutnya. Cari KPK dari penyebut. Di mana KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil dari 3 dan 5. Bagaimana sih cara kita mencari KPK-nya? Yang pertama, kita mencari kelipatan dari 3 terlebih dahulu. Kelipatan 3 adalah 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Kemudian kelipatan 5 adalah 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Nah, karena kita di sini mencari KPK, yaitu kelipatan persekutuan terkecil, maka kita cari ini kurang 15, 18, dan seterusnya. Nah, kita cari angka yang dilipatkan dari 3 dan 5 yang paling kecil yang ada di keduanya. Di sini kita dapat temukan dari deretan kelipatan 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, dan 18, dan seterusnya. Kemudian dari kelipatan 5, 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Ada angka yang sama, yaitu 15 kan. 15 itu ada di kelipatan 3, juga ada di kelipatan 5. Maka kita bisa gunakan KPK-nya 15. Namun jika kita tambahkan angka kelipatannya semakin besar, pasti ada angka-angka lain yang sama. Namun karena di sini kita mencari KPK, kita ambil angka yang paling kecilnya. Nah, kemudian per 15, artinya kita samakan penyebutnya mengambil dari KPK 3 dan 5. Nah, kemudian 3 menjadi 5 itu dikali berapa? Yaitu dikali 5. Maka pembilangnya juga dikali 5. 5 menjadi 15 dikali berapa? Dikali 3. Maka jika penyebut dikali 3, pembilangnya juga dikali 3. Hal ini ditujukan agar tidak ada perubahan nilai dari kedua pecahan tersebut ya. 5 dikali 1 hasilnya 5, ditambah 2 dikali 3 hasilnya adalah
6. Sehingga 5 ditambah 6 adalah 11/15. Jadi inilah hasil penjumlahan dari 1/3 ditambah 2/5, yaitu 11/15. Selanjutnya kita masuk ke operasi pengurangan pecahan. Konsepnya sama ya, kita mengoperasikan dua buah pecahan dengan operasi pengurangan. Contohnya di sini 2/5 dikurangi 1/2. Nah, sama, kita cari KPK-nya dari 5 dan 2. Yang pertama kita cari kelipatan dari 5, yaitu 5, 10, 15, 20, 25, dan seterusnya. Kemudian kelipatan 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Nah, kita cari angka kelipatan dari 5 dan 2 yang ada di keduanya. Kita perhatikan. Di sini ada angka 10 ya. 10 ada di 5 dan 10 juga ada di 2. Maka kita gunakan KPK dari 5 dan 2 adalah 10. Sehingga penyebutnya kita rubah menjadi 10. 5 menjadi 10 dikali berapa? Yaitu dikali 2. Maka pembilangnya juga dikali 2. 2 dikali berapa? Hasilnya 10, yaitu 2 dikali 5. Dan yang pembilangnya juga dikali 5. 2 dikali 2 hasilnya adalah 4, dikurangi 1 dikali 5 hasilnya adalah 5. Dan 4 dikurangi 5 hasilnya adalah negatif 1/10. Jadi inilah hasil dari pengurangan 2/5 dikurangi 1/2. Namun, jika kita merasa bingung dengan mencari KPK-nya, kita bisa gunakan cara yang lebih simpel ya, yaitu cara cepatnya. Yang pertama, misal saya punya 2/7 ditambah 3/2. Nah, cara cepatnya adalah kita tinggal mengalihkan penyebutnya. 7 dikali 2. Ini kita kalikan sehingga menjadi 14. Kemudian 2 dikali 2 dan 7 dikali 3. 2 dikali 2 hasilnya adalah 4. Operasinya tetap penjumlahan. 3 dikali 7 21. Sehingga hasilnya adalah 25/14. Nah, itu untuk penjumlahan. Sekarang kita coba yang pengurangannya. 1/7 dikurangi 2/3. Kita kalikan saja penyebutnya, dikali menjadi 3 dikali 7 21. Untuk pembilang yang pertama 1 dikali 3 yaitu 3, operasinya pengurangan. Kemudian 2 dikali 7 hasilnya adalah 14. 3 dikurangi 14 hasilnya adalah negatif 11/21. Inilah jika kita menggunakan cara cepat, tapi hasilnya tetap sama ya. Namun jika kita mengalihkan dengan menggunakan cara cepat di pembilangnya, di penyebutnya, namun kita tidak menghasilkan KPK, tidak apa-apa. Nanti di hasil akhir tinggal kita sederhanakan saja pembilang dengan penyebut dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Jadi meskipun tidak menemukan KPK dengan cara mengalihkan penyebutnya, kita bisa sederhanakan nanti di hasil akhirnya. Mungkin untuk penjelasan tentang operasi penjumlahan dan pengurangan pada pecahan, saya cukupkan sekian. Semoga mudah difahami dan semoga video ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.